Hai guys, ya, kaum milenial. Kemarin kita udah bahas tentang bedanya kebutuhan sama keinginan. Kalian sudah pada paham kan? Nah, sekarang kita lanjut tentang alokasi uang jajan. Nah, karena bahasanya uang jajan, jadi mindsetnya ya buat jajan. Nah, coba deh sekarang kita ubah mindset dulu, jangan uang jajan, tapi uang masuk atau penerimaan yang harus kita kelola dengan baik. Nah, bicara alokasi uang masuk, sebelumnya yang harus kita tahu dulu adalah pos-pos apa saja yang akan kita keluarkan. Jadi, mulai dari sekarang kita belajar untuk mencatatnya, pengeluaran apa saja yang kita butuhkan dalam hidup, misalnya kebutuhan hidup dalam sebulan. Contoh, kalau misalnya dapat uang masuk dari orang tua 1 juta per bulan, coba deh langsung kita pisah-pisahkan, disimpan ke dalam amplop atau dompet khusus, kemudian ditandai atau ditulis untuk kebutuhan apa. Misalnya untuk uang makan 300.000, uang transport 200.000, kebutuhan kuliah lainnya 300.000, kan masih ada sisa 200.000 tuh misalnya, itu disisihkan untuk ditabung. Jadi uang akan teralokasi dengan baik ketimbang dibuat jajan atau dibuat karena tadi bahasanya uang jajan, jadi ya dikasih 1 juta ya udah habis aja 1 juta karena pikirnya namanya uang jajan. Bulan depan pasti dapat lagi uang jajan. Nah, gitu. Kita belajar untuk mengubah mindset dulu pemahaman tentang uang jajan. Jadi biasakan bahwa itu adalah uang masuk yang harus kita kelola dengan baik. Nah, kalau sudah kita bisa mengalokasikan uang penerimaan, kemudian kita sudah menentukan pos-pos tentang pengeluaran uang. Nah, langkah terbaiknya jangan lupa nih dicatat. Nah, itu penting dicatat. Nah, bisa ke dalam buku khusus atau melalui aplikasi tentang keuangan sederhana, banyak kok di platform-platform di apa namanya? Di aplikasi. Nah, kita bisa belajar di situ atau minim-minimnya kalau memang nggak bisa download aplikasi ya dicatat aja di handphone sendiri bahwa tapi kita sudah punya catatan sendiri khusus gitu. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah bisa buat alokasinya itu ya diupayakan ya tadi yang sisa 200.000 itu misalnya dipakai ditabung. Nah, tapi jangan ditabung deh, kita ganti istilahnya diinvestasikan. Nah, keren. Kita masuk ke investasi tentang mahasiswa atau kaum milenial. Nah, sebelumnya saya mau ini aja sih, refleksi aja. Kadang saya seneng ngelihat mahasiswa, bangga melihat mahasiswa atau kaum milenial yang udah bisa cari duit sendiri, mendapatkan penghasilan tambahan untuk diri sendiri, dan bisa mengurangi beban orang tua. Nah, mereka ini bagus banget, jujur bagus banget untuk bisa belajar investasi sedari dini. Nah, atau buat yang anak kos nih, misalnya mahasiswa perantauan, ya harus bisa bertahan hidup tanpa menjadi beban orang tua. Karena sudah bisa mencari penghasilan sendiri, punya penghasilan tambahan sendiri. Jadi kalau misalnya udah punya duit kan ya bayar kos sendiri, udah bisa gitu. Wah, ini bagus banget nih. Itu yang kadang-kadang bikin saya tuh respect banget sama mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Tapi Kak, susah loh cari kerja, apalagi buat mahasiswa. Nah, ini jangan pernah membatasi diri, explore diri. Banyak kok pekerjaan yang bisa dilakukan mahasiswa untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih ya. Mulai dari misalnya dagang, jualan online. Ya kalau lebih hebat lagi sampai sekarang nih misalnya jadi content creator yang lagi pekerjaan yang kekinian, pekerjaan hits zaman sekarang nih. Nah, intinya berani untuk maju, mengembangkan potensi potensi yang ada, pasti kalian bisa kok. Nah, kalau sudah punya penghasilan atau kalau memang minim-minimnya nih ada uang lebih dari orang tua ya lebih baik diinvestasikan. Investasi sekarang juga ini lebih gampang. Seperti yang sebelum saya bilang tadi bahwa udah banyak platform-platform aplikasi online yang bisa diikutin. Nah, tapi sebelumnya, sebelum masuk ke sini, kalian harus belajar dulu. Jangan langsung terjun blek, langsung ikutan investasi ini nih, apalagi berdasarkan teman bilang gini ini. Tapi lebih baik
ikut-ikut kelas investasi, seminar online investasi, atau webinar investasi, itu lebih baik karena dengan belajar investasi kita akan paham bahwa investasi itu selalu beriringan dengan resiko. Nah, ini nih harus diingat itu. Investasi itu selalu beriringan dengan resiko. Nah, kira-kira investasi apa yang cocok buat mahasiswa atau buat kaum milenial? Tapi sebelum kita bahas tentang masalah investasi apa yang cocok buat mahasiswa atau investasi yang cocok buat kaum milenial, ada hal yang harus dipelajari sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita memahami resiko. Tapi sebelum kita memahami resiko, ada lagi yang harus dibahas sebelumnya. Apa itu? Yaitu buat dulu yang namanya tujuan keuangan. Nah, bahas tujuan keuangan kayaknya di video selanjutnya deh. Oke, sampai ketemu lagi.